Halo Sobat Pintar, selamat malam. Kembali lagi bersama Kak Febri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aman, dan terhindar dari pandemi COVID ini. Sobat Pintar, tentunya malam hari ini sesuai dengan apa yang kita tayangkan di Instagram, dan beberapa mungkin teman-teman juga sudah dapat notifikasi kan, pada malam hari ini kita bakalan ada namanya Instagram Live Battle Pintar, Ortu versus Anak, episode yang kedua. Dan buat kalian yang belum nonton episode pertama, kalian bisa nonton di Instagram TV Aku Pintar, YouTube Aku Pintar, maupun di Spotify. Nah, Sobat Pintar, pada malam hari ini tentunya biasa di Battle Pintar kita bakalan berdiskusi nih, berdiskusi santai, ringan antara anak, orang tua, dan nanti ada fasilitator yaitu seorang psikolog dengan bahan pembicaraan malam hari ini adalah karir berdasarkan hobi atau ijazah. Nah, ini yang sering jadi kegalauan anak-anak ngikutin hobinya atau pokoknya di jurusan ini nih kayak gitu. Nah, Sobat Pintar, pada program hari ini kita bakalan buka pandangan dari si orang tua, anak, yang kadang ini jadi bahasan yang tabu. Anak takut ngomong sama orang tua, di sisi lain pun kadang orang tua juga takut nih sampai anaknya salah atau mungkin disalahkan sama anaknya. Nah, kita bakalan langsung nanti ditengahi, dikasihkan wejangan mungkin atau mungkin wawasan juga langsung sama psikolog kita. Kita nggak lama-lama Sobat Pintar, langsung aja kita langsung kenalan. Narasumber pertama itu adalah seorang ibu, namanya Ibu Susi. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak. Pertama usia 20 tahun, yang kedua 17 tahun, dan yang ketiga 14 tahun. Dan yang kedua, dari sisi anak, kita mengundang ada namanya Cynthia. Dia adalah siswi kelas 12 yang akan mewakili suara anak. Dan tentunya yang terakhir yang akan menjadi fasilitator psikolog kita ada Ibu Dr. Esther. Jabatannya ya teman-teman ya, ini luar biasa banget. Beliau ini adalah seorang Deputy Head of Psikologi Departemen dari Venus University. Dan Ibu Dr. Esther ini baru menyelesaikan gelar dokternya pada tahun 2018 yang lalu. Selamat malam semuanya, selamat malam. Selamat Selamat malam. Bu malam. Selamat Esther, Bu malam. Susi, Ya, selamat malam Mas Cynthia. Febri. Kak. Waduh, ini kita pemanasan dulu nih, sapa-sapa Sobat Pintar dulu. Ini penonton kita, ini namanya Sobat Pintar, Bu. Halo Sobat Pintar. Selamat malam, Sobat Halo. Pintar. Ya, Sobat Pintar, selamat malam. Halo, Sobat Pintar. Nah oke Sobat Pintar, biar nggak lama-lama, tapi sebelum itu ada bridging dulu nih, ada cerita dulu. Dari penelitian Tel Aviv University dari Daniel Heller menyebutkan bahwa karir ternyata juga dipengaruhi oleh 2 hal. Pertama, intrinsik hati ini, kata hati. Dan yang kedua dari ekstrinsik kepala atau logika. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa mengejar passion atau keinginan dan sekaligus berusaha mendapatkan keinginan itu bisa jadi selaras nih teman-teman. Singkat kata, kalau dari penelitian ini tuh katanya hobi itu bisa loh jadi pekerjaan profesional. Mengingat zaman sekarang saya rasa teman-teman juga banyak loh yang hobinya ngomong jadi YouTuber dan sebagainya. Dan ini nanti kita bakalan membahas tentang bagaimana sih kata hati atau sisi ekstrinsik, sisi kepala itu apakah saling berpengaruh atau justru saling meniadakan. Nah ini nanti kita bakalan diskusi seru banget nih Sobat Pintar. Dan tentunya ada beberapa juga dari referensi media yang mengatakan katanya nih kalau berkarir sesuai dengan hobi, pertama bekerjanya jadi lebih semangat. Lalu yang kedua tingkat stresnya lebih rendah sehingga pekerjaannya jadi lebih baik. Yang ketiga katanya daya kreativitas dan inovatifnya lebih tinggi. Nah ini langsung aja nih sama pakar. Narasumber kita yang langsung dari perwakilan anak ada Cynthia dan perwakilan orang tua ada Ibu Susi. Nah ini pertanyaan pertama ini buat Cynthia dan Ibu Susi. Mungkin nanti Cynthia dulu ya yang jawab. Penting nggak sih anak, nah ini mungkin dari sisi anak, tahu minat bakatnya dan itu kenapa? Oke, aku jawab ya. Jadi menurut aku penting banget sih buat kita tahu bakat kita, buat kita tahu minat kita. Karena apa? Karena dengan kita tahu minat kita apa, kita tahu bakat kita apa, kita jadi punya tujuan yang jelas. Jadi ketika kita berjalan, nggak di jalan abu-abu gitu loh. Jadi aku punya tujuan ini. Jadi lebih semangat gitu buat ngejar tujuan itu, buat mencapai tujuan itu. Dan juga adanya konsistensi juga sih Kak, kayak gitu dari aku. Oke, kalau dari Cynthia intinya penting karena istilahnya ini ibarat penarang lah. Biar nanti ketika jalannya Ya, itu benar nggak banget. meraba-raba kayak gitu ya. Yes, Oke. benar banget. Nah ini berbeda cerita mungkin kita tanya nih dari
Ibu Susi karena beliau ini sudah berpengalaman loh di anak yang pertamanya ya Bu ya. Ya, betul. Nah, bagaimana Bu Susi? Penting nggak itu anak mengetahui minat bakatnya? Kalau ditanya penting nggak, pasti penting sekali karena minat dan bakat itu sangat mempengaruhi untuk masa depan kita. Tapi Betul. kembali lagi, orang zaman dahulu, generasi dulu sama generasi sekarang beda. Ya, betul. Ini saya pengalaman anak yang pertama, waktu dia masih usia di jadi waktu saya sekolahkan dia, saya tentunya sudah punya pemikiran, kalau SD oke lah kita nggak terlalu pusing. Ketika dia mulai masuk SMP, sudah menjelang hari-hari terakhir di SMP, saya tentunya bertanya kepada dia, memikirkan masa depan dia. Yang terjadi, kalau saya kasih kesempatan dia untuk memikirkan apa minat dan bakat, setiap setengah tahun dia bisa berubah tuh minat. Kelas 3 SMP minatnya apa, kelas mendekati 1 SMA minatnya berubah. Kalau saya ngikutin dia, nggak akan kelar. Jadi saya pertama mengikuti dia. Oke, minat kamu apa? Saya lihat bakatnya. Karena secara pelajaran, dia nilainya terbaik. Jadi artinya katakanlah 3 besar di sekolah. Kemudian 3-5 besar. Dan karena dia tahu kemampuan dia, jadi dia berani mengutarakan ke saya, oh minat saya ini. Tetapi yang jadi permasalahan, kalau setiap 6 bulan atau 1 tahun dia berubah minat bakatnya, nah orang tua bagaimana? Itu yang saya terus terang tidak habis pikir dengan anak zaman sekarang. Karena dulu kita udah tahu semua, oh kira-kira kita mau di sini. Jadi tujuan kita, goal kita, visi kita jelas. Tapi berbeda dengan anak yang sekarang. Oke. Dan bukan cuma anak pertama, itu berlanjut ke anak kedua. Dan teman-teman anak saya pun saya tanya, sudah saya survei, rata-rata sama dengan anak saya. Itu kenyataan di lapangannya ya, Bu Susi ya? Betul, betul, betul. Saya berkesimpulan bahwa kenyataan itu tidak seindah impian. Kenyataan yang kita hadapi tidak seindah kita main di Disneyland loh. Jadi artinya ada hal yang kita harus lakukan gitu. Bu Susi tadi kalau bisa dibilang sebenarnya Ibu Susi penting loh untuk mengetahui potensi minat bakat seperti itu. Tapi karena ada kecenderungan tadi berubah-ubah ya Bu ya. Nah itu yang jadi pertanyaan. Mungkin nanti juga Cynthia juga bisa jawab ya yang sekarang jadi siswa. Berubah-ubahnya itu 180 derajat atau bagaimana Bu Susi? Gini, kalau dulu kita tidak, artinya gini, kalau saya dulu ekonomi, itu kan cuma taunya manajemen accounting. Betul. Kemudian namanya teknik mesin. Sekarang namanya jurusan banyak sekali. Mau bisnis kayak mau accounting, ya kan? Jadi kan kita orang tua harus belajar kan, apa ini, maksud jurusan apa ini? Kayak sekarang namanya mechanical engineering, terus automation, ternyata itu sama dengan teknik mesin yang zaman dahulu gitu loh. Nah yang jadi pertanyaan saya, ketika pertama anak saya maunya jadi dokter, karena kebetulan dia ngambil IPA, mau dokter, oke, gitu loh. Nggak lama, dia bisa berubah haluan tuh. Bapaknya bilang, kalau dokter resikonya ini loh, oke. Berubah haluan, nanti jadi psikolog. Selesai berubah haluan, mau jadi chef. Gara-gara nonton Master Chef. Buat saya itu kan sesuatu yang konyol, gitu loh. Itu anak pertama. Kalau anak sekarang saya yang kedua dan ketiga, ditanya jawabannya sama. Entah YouTuber, entah gamer. Nah, coba Anda sebagai orang tua bagaimana mengatasi semuanya ini gitu. Baik. Nah, ini pandangan yang cukup berbeda dari Bu Susi. Nah, mungkin dari Cynthia, kamu gimana nih? Sejauh ini pernah nggak ngalami fase sekarang pengennya A gitu, besok pengennya B dalam artian passion-nya ya? Kalau sejauh ini sih belum sih Kak, karena aku tahu bakatku apa, jadi aku menyesuaikan tujuanku dengan bakat yang aku punyai, kayak gitu. Wah kalau yang ini mah enak Bu Susi ini. Nah, udah linear nih, udah linear. Makanya saya bilang itu masing-masing bergantung pada anak, karena kan kita harus tahu anak kita seperti apa, karena dari kecil kita udah tahu. Dan kita tidak bisa memaksakan. Kalau dia tidak berbakat, mana bisa dipaksakan. Kalau dia tidak punya passion, mana bisa dipaksakan. Tapi menjelang dia mau masuk kuliah, sampai detik ini yang anak saya yang seumuran Cynthia, masih belum tahu dia mau masuk di mana, passionnya apa. Kembali lagi dia ngomong gamer, gitu loh. Oke. Nah ini Sobat Pintar cukup unik ya, dalam artian kalau dari sisi anak nih, Cynthia ini cukup, memang ini penting nih. Tahu passion, tahu minat bakat, karena dari sisi alasan dan tujuannya pun jelas. Nah, kalau dari sisi Ibu Susi sebenarnya penting loh, tapi karena keadaannya, kenyataannya di lapangan, terkadang kenyataan nggak sesuai dengan harapan, itu berbeda kadang ekspektasinya, sehingga harus
treatment-treatmentnya mungkin setiap anak berbeda. Nah, ini kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini perlu apa enggak ketika anak ini mencari informasi tentang minat, bakat, dan prospek karirnya yang nantinya sesuai sama minat bakatnya. Ini mungkin lebih jauh lagi, Bu Susi dan Cynthia. Jadi melihat potensi minat bakatnya ini dicocokkan dengan prospek karirnya nanti. Bagaimana nih dari sisi Cynthia? Perlu sih Kak, dan harus menurut aku. Supaya apa? Supaya visi dan tujuan yang ingin kita capai itu benar-benar jelas. Jadi ketika kita jalan di pathway-nya kita nggak tiba-tiba ke kanan, nggak tiba-tiba ke kiri gitu loh. Jadi kalau misalnya Biar aku nggak jalan goyang-goyang di nih. track, iya, biar ketika aku jalan di track aku, tiba-tiba aku ada temanku, wah kayaknya dia enjoy nih sama hobinya dia ini. Kayak aku coba belajar deh, jangan kayak gitu loh Kak. Maksudnya ketika aku tahu bakat aku apa, ketika aku tahu minat aku apa, aku jadi lebih fokus menuju tujuan aku, menuju goal aku. Jadi nggak terombang-ambing lagi kayak gitu. Oke, berarti kalau dari sisi Cynthia intinya mengetahui apa yang istilahnya yang terbaik buat masa depan itu penting untuk sekarang biar istilahnya nggak belok-belok tuh namanya minatnya atau Iya, potensinya. benar banget Kak. Nah, ini bagaimana nih Bu Susi nih? Sepertinya ada pandangan baru nih kita. Bagaimana Bu Susi? Gini, karena saya tidak mau berkesan dan tidak mau memposisikan saya itu sebagai orang tua yang memaksakan. Jadi gini, jadi sebetulnya saya punya anak 3. Saya dari awal sudah berjanji. Anak saya tiga-tiganya les Mandarin, semua harus ikut. Tiga-tiganya les piano, semua harus bisa. Tiga-tiganya les piano, pokoknya les renang, les piano, les Mandarin, semua harus ada. Jadi tidak ada cerita di belakang hari, kok mama bisa bikin ini gini, saya nggak mau. Jadi ketika mereka, yang anak pertama saya tanya, dia tidak tahu minatnya apa. Dia bilang, pokoknya dia mau sekolah di luar. Jadi yang bisa saya tanya, negara mana yang kamu mau? Dia kepengen ke Amerika. Oke, bidang apa? Terserah. Buat kita tidak ada cerita bidang terserah asal sekolah di Amerika. No. Saya bilang, mama bukan orang kaya. Jadi saya bawalah dia ke sana. Waktu liburan kita sempatkan satu keluarga di sana. Kita suruh sekolah musik sesuai dengan dia punya kemampuan. Walaupun dia mintanya yang lain dan dia ini IPA, tapi saya mau sekolahkan piano. Saya bawalah dia ke sana. Saya ketemu langsung di sekolah piano 3 di Amerika. Kemudian setelah itu kita bicara lagi, kita ajak dia bicara. Ternyata sekolah itu mahal sekali. Di tahun berikutnya, setengah tahun kemudian, kita punya solusi. Kamu tetap mau di luar. Kalau kamu sekolah di luar boleh piano, tapi tidak untuk subjek yang lain. Subjek yang lain di Indonesia juga bagus. Jadi papanya bilang, kalau mau sekolah piano di luar boleh, tapi sekolah yang lain di Indonesia cukup. Kita kasih alternatif Jerman. Kita bawalah. Jadi maksudnya, memang kita memaksakan, setengah memaksa untuk bidang yang kamu mau, tapi keinginan kamu kita juga akomodir loh. Artinya kita bawa kamu ke negara di luar Indonesia. Kita bawalah ke Jerman, kita ketemu sama profesor segala macam. Jadi kalau sampai dia bilang, mama paksa gini-gini, enggak loh. Kamu waktu memilih, kita sudah ajak ke negara yang kamu mau. Betul. Jadi untuk bidangnya kita kasih tahu ke kamu oke kita jalan, kamu nggak oke kita cari yang lain. Gitu. Jadi saya setuju kalau memang dia bisa memilih. Kenyataannya tadi saya katakan bahwa anak saya yang pertama dan yang kedua sekarang ini sama sekali tidak tahu bidang apa yang akan diambil. Ini kejadian untuk anak saya yang umur 17 tahun. Sampai besok mau berangkat, dia belum tahu bidang apa. Tapi dia bilang dia mau ke luar negeri. Kemana? Ke Kanada. Saya tanya bidang apa? Terserah. Oh, nggak bisa. Ini sama. Kamu mau ke luar negeri, kamu harus tahu tujuan bidang apa. Kalau cuma terserah, asal ke Kanada, no way, saya bilang. Cari dulu tujuannya, kita gali dalam-dalam, kamu searching, kamu googling. Universitas apa yang bagus, kita berangkat. Itu yang saya bisa kasih ke anak saya. Baik, Bu Susi. Jadi dari sisi Bu Susi memang lebih dari sisi orang tua ya, bagaimana melihat potensi anak dan membantu mengarahkan. Jangan sampai kalau tadi kata Bu Susi, jangan sampai besok mau berangkat ke sana malah nggak tahu apa-apa, jawabannya terserah kan. Gimana Bu? Kamu setiap sepeser yang kamu mama berikan ke kamu itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya mama tidak bisa kasih kamu warisan, tapi mama bisa kasih kesempatan kamu untuk bekerja. Tapi kalau dia bicara terserah asal keluar negeri, buat saya nggak ada hitungannya gitu loh. Kamu harus tentukan dulu tujuan kamu. Mulai sekarang dia belajar searching di Google. Apa-apa aja, baru saya memfasilitasi. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Susi sama Cynthia untuk sesi yang pertama ini luar biasa banget Sobat Pintar.
setidaknya buat kalian yang di luar sana bisa mengambil insight ini. Contohnya tadi dari sisi Cynthia. Sisi Cynthia ini memang sepertinya memang anak yang lurus-lurus aja nih. Dari mulai potensinya dia udah tahu, mau kemana dia udah tahu, karirnya aja dia udah tahu sekarang. Nah, tentunya buat kalian, buat Sobat Pintar, kalian juga harus tahu loh, dari sisi orang tua itu memperhatikan loh istilahnya masa depan kalian itu seperti apa nantinya. Jadi ini penting banget buat kalian, harus yakin, harus mantep, harus kuatlah sama apa yang memang ingin kalian tekuni nanti di waktu yang akan datang. Nah, kita bakalan selanjut sesi yang kedua. Masih semangat, Cynthia, Bu Susi? Pasti semangat. Semangat battle ya, enggak ya? Masih dong, Kita Kak. diskusi. Pasti. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini mungkin ada sedikit berbeda, mungkin bisa jadi. Boleh nggak sih anak memiliki karir atau bekerja sesuai dengan hobi? Dan kenapa? Ini dari sisi Cynthia mungkin. Kalau aku boleh-boleh aja sih, Kak. Kan namanya hobi pasti kita enjoy menjalaninya. Dan juga pasti lebih kreatif gitu loh. Sama kayak tadi yang ada research-nya itu kan, Kak. Bisa lebih kreatif, berinovasi, dan pasti lebih enjoy menjalaninya. Jadi menurut aku nggak apa-apa sih kalau misalnya kita kuliah atau bekerja sesuai hobinya kita. Kayak gitu. Kalau Cynthia tadi ceritanya kan Cynthia udah tahu nih nanti masalah karirnya mau kemana. Untuk tadi sebelum acara kita juga udah sempat ngobrol ya. Pengen kuliahnya nanti kemana juga udah dijelasin, ya kan? Apakah itu sesuai sama hobinya Cynthia atau bagaimana? Sesuai hobi dan bakat. Komunikasi, berinteraksi dengan orang lain, sosial, kayak gitu sih, Kak. Jadi sesuai. Okay. Jadi memang kamu dari sedininya mungkin memang sukanya berinteraksi sama orang. Pokoknya masalah komunikasi lah. Oke. Benar. Daripada hitung-hitungan kan, Kak. Nah, itu dari sisi anak ya, Sobat Pintar ya. Jadi memang linear. Kalau dari Bu Susi bagaimana, Bu Susi? Saya nggak bilang setuju atau nggak setuju, cuman gini, kalau dia bekerja sesuai passion, itu pasti sesuatu yang istilah ideal. Cuman saya kembali lagi, saya garis bawahi gini, saya itu hobinya seperti ibu-ibu yang lain, desain, belanja lah, keluar negeri, traveling. Jadi sekarang saya kerja di finance untuk membantu suami saya di perusahaan hardware. Beda jauh sama hobi, itu dari saya. Terus suami saya tuh hobinya musik. Kalau dia jadi musisi, saya nggak yakin. Sekarang dia menjalankan usaha hardware, alat teknik yang jauh berbeda sekali. Dia orang IPS. Sedangkan IPS, saya orang IPA. Betul, dia IPS, saya IPA. Dulu saya masih zaman penjurusan A1 fisika loh. Sekarang masuk accounting saya. Ini saya tersinggung sekali sebetulnya. Karena dari dulu saya kepengen masuk arsitektur. Cuman kan kami dari latar belakang keluarga yang tidak kaya. Jadi saya satu di antara 9 bersaudara. Ketika lulus SMA, mama saya cuma kasih uang 500.000. Kamu boleh kuliah, kalau enggak uangnya kamu pakai, kamu kerja lulus SMA. Jadi dari lulus SMA, saya langsung cari uang sendiri untuk membiayai kuliah. Kalau saya masuk arsitek, saya nggak yakin dapat uang dari mana. Jadi saya cari jurusan yang cepat membuat saya kerja. Apa? Ekonomi. Saya langsung ambil ekonomi, accounting. Kenapa saya pilih accounting? Karena saya merasa orang fisika, pinter hitung-hitungan. Beda sama Cynthia tadi ngomong nggak mau hitung-hitungan. Saya merasa saya A1 masa masuk manajemen. Itu loh. Jadi saya berpikir saya ambil accounting. Saya ambil accounting supaya hitung-hitungan saya masuk gitu. Jadi kalau dibilang pekerjaan sesuai passion, sangat bertolak belakang. Saya tidak ada passion sama sekali di alat teknik gitu loh. Cuman tadi saya baca dari awal kan Pak Febri ada katakan membaca bahwa bridging-nya tadi ya, kalau bekerja sesuai passion akan memberikan semangat. Salah. Semangat karena terima gaji pertama. Buat saya itu semangat. Oke. Ini karena insight saya belum pernah pegang uang. Betul. Karena saya dari latar belakang belum pernah pegang uang. Orang tua kasih uang jajan sangat terbatas. Jadi ketika saya dapat gajian itu membuat saya semangat. Pertama itu. Yang kedua, saya mempraktekkan ilmu yang cetek untuk bekerja. Saya semangat sekali untuk mencapai. Saya kan pertama dari admin gitu loh. Jadi artinya saya harus punya jenjang karir yang jelas gitu. Yang bisa itu membuat saya semangat. Jadi bukan semata-mata passion. Terus ini yang kedua tadi ya. Yang ketiga, saya punya teman, anaknya itu hobinya apa tahu nggak? Main teater. Sekolah di Kanada untuk teater. Saya tanya, mau kerja apa di sini? Saya nggak tahu. Satu lagi ngambil bagian kriminologi di Australia. Satu lagi ambil hubungan internasional di Amerika. Buat saya, nggak make sense gitu loh.
Ya itu aja sih kalau menurut saya. Kerjaannya apa dulu gitu. Siap, siap. Kalau dari Ibu Susi, ya jelas ketika memang kita bisa bekerja sesuai hobi itu idealnya. Begitu ya, Bu Susi ya? Betul, Tapi betul sekali. tentunya di kenyataan banyak sekali variabel Berbeda. yang berbeda dari faktor ekonomi dan sebagainya. Itu pasti setiap orang berbeda. Baik itu ya, Bu Susi ya? Betul, Oke, betul oke. sekali. Ya ini masukan yang luar biasa nih Bu Susi buat sobat pintar nih biar walaupun mereka saat ini mungkin masih kelas 2 SMA setara atau masih kelas 1 paling enggak mereka juga bisa berpikir jauh ke depan lah. Setidaknya ada ancang-ancangnya lah. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Apakah punya pekerjaan sesuai dengan ijazah atau jurusan saat sekolah bakal menjamin karir yang baik? Dan kenapa? Ini mungkin kalau dari sisi Cynthia mungkin asumsi dulu kali ya. Asumsinya gimana nih nanti kalau semisal tadi diceritain udah tahu jurusannya apa, terus nanti kerjanya di mana, nanti kira-kira karir kamu bakalan bagus atau enggak? Itu asumsi dulu aja. Nanti kalau Bu Susi sepertinya bakalan cerita apa adanya nanti sepertinya. Oke. Ya, monggo Cynthia Kalau cerita dulu. asumsiku ya Kak, Mm-mm. tidak. Karena prestasi yang kita miliki, achievement yang kita miliki, semua nggak ada artinya ketika kita menjalani pekerjaan atau suatu tindakan tanpa adanya konsistensi dan passion. Yang penting tuh kita niat gitu loh Kak. Kerja Percuma kerasnya kalau ya. misalnya, ya tergantung kerja kerasnya. Kalau misalnya aku punya achievement selemari gede, terus aku punya gelar A, B, C, D, E, F, G, tapi aku menjalani pekerjaanku dengan kayak oh aku ini loh punya achievement ini, jadi aku nggak usah menjalaninya dengan sepenuh hati. Itu sama aja nggak ada artinya, sama aja tidak Oke. akan ada hasilnya dan tidak menjamin aku akan menjadi orang yang sukses. Itu sih dari aku Kak. Oke, jadi ya bisa jadi itu terjadi. Tapi kalau menurut Cynthia belum tentu ya, belum tentu ya. Tentunya ada variabel Iya, lain kalau menurut Cynthia, harus ada benar. kerja kerasnya, harus Iya, ada benar apa ya, Kak. persistensinya. Ya, Yes, benar, benar. thank you Cynthia. Nah, ini kita langsung bertanya yang istilahnya sudah mengalami perjalanan hidup yang cukup panjang dan sudah mendidik anak yang luar biasa loh. Monggo Bu Susi. Ini, saya kebetulan di perusahaan saya ini, saya memposisikan sebagai HRD. Siap. Karena kan perusahaan kami kecil, jadi sekitar 70 karyawan. Jadi saya sebagai HRD. Ketika pertama saya lihat selalu ijazah, pasti. Karena Betul, apa? betul. Menentukan kamu mau digaji di level berapa. Nggak mungkin dong orang lulusan Amerika, ijazah S1, saya gaji cuma 2 juta. Kok teganya gitu kan. Jadi saya Ya, betul. menyesuaikan. Tapi kenyataannya, saya selalu berkata, di lapangan tuh berbeda, saya bilang. Makanya saya bicara sama anak saya. Anak saya kebetulan yang nomor 1 dan nomor 2 itu yang tadi saya bilang sekitar 3 sampai 5 besar di sekolah. Saya bilang, ijazah kamu itu tidak ada artinya ketika kamu di lapangan pekerjaan. Kenapa? Banyak faktor yang mempengaruhinya. Memang anak saya yang pertama itu rajin. Tingkat rajinnya itu yang saya bilang tadi seperti bapaknya. Jadi itu akan mempengaruhi. Kerajinan itu mempengaruhi. Betul, betul. Tetapi tidak sampai di situ aja. Ada banyak faktor. Ketika kamu ditolak, contohnya kamu marketing. Ketika kamu menghadapi customer kamu ditolak, itu akan ada gesekan-gesekan. Ijazah kamu nggak ada artinya. Menurut saya seperti itu. Jadi faktor X itu lebih mempengaruhi. Jadi dari dalam semangat kamu kerja, belajar nggak ulet, jujur, itu banyak faktor. Betul, Terus betul, kemudian betul. kalau dari sisi kamu, dari sisi lingkungan, ketika kamu bekerja di lapangan pekerjaan di mana teman-teman lingkungan sekerja itu mungkin iri sama kamu kok naik terus, itu ada. Nah, itu banyak hal yang masih dipertimbangkan. Ketika saya bertanya sama anak saya yang kedua, kamu mau jadi apa? Dia mau jadi gamer. Saya bilang, kamu laki-laki. Ketika kamu jadi gamer, kira-kira menurut kamu, sanggup nggak kamu biayai anak istri? Kalau kamu sanggup bekerja sesuai passion, go ahead. Tapi kamu pikirin, dengan gamer, kamu bisa nggak menghidupi keluarga kamu? Beda sama anak saya yang cewek. Anak saya yang cewek kan, dia berkeluarga. Kita asumsikan dia berkeluarga. Dia bukan tulang punggung keluarga. Jadi beban hidupnya nomor laki-laki akan 2 kali. Nah, ketika ijazah kamu apakah sesuai dengan bidang pekerjaan, itu cerita lain. Karena banyak faktor yang mempengaruhi di bidang pekerjaan. Tetapi benar, ijazah itu akan menentukan. Orang yang berijazah akan berbeda dengan orang yang, mohon maaf ya, artinya lulusan SMP, SMA. Tentu beda. Betul, Tetapi betul. bukan berarti ijazah itu mempengaruhi. Karena di tempat saya ada lulusan SD, SMP, SMA, bahkan SMA pun yang sekarang levelnya manajer. Jadi Oke. Iya, iya, ijazah iya. itu saya tidak melihat orang itu dari mana, karena faktor di dalam itu yang menentukan keberhasilan dia. Oke, oke. Jadi dari pertanyaan terakhir ini untuk
Cynthia dan Bu Susi sama-sama sepakat ya bahwa sepertinya memang gimana cara kita, persistensi kita, daya juang kita di lapangan nanti Betul, ketika kita bekerja, itulah yang menjamin kesuksesan karir kita gitu. betul. Karena bidang Mhm. pekerjaan itu berbeda sekali dengan sekolah gitu. Betul, Ya. betul, betul. Tapi mungkin ini buat sobat kita di luar sana, siapa tahu nih kalian orang yang beruntung udah sekolahnya udah sesuai sama passion, kerjanya sesuai sama passion juga, di kerjanya kalian juga bisa optimal. Nah, itu bisa jadi di luar sana terjadi seperti itu. Betul, ideal sekali itu. Ideal sekali ya, Bu ya. Ya, betul, betul. Oke. Sekarang kita mungkin bakalan sedikit bergeser. Ini tadi diskusinya antara sisi pendapat anak dan orang tua. Nah, ini kita bakalan bergeser dari sisi psikolog, memandang dari sisi keilmuannya. Bagaimana sih kalau dari jawaban tadi udah disampaikan ya, ada 4 pertanyaan dari Cynthia maupun Bu Susi menjawabkan dari masing-masing pendapatnya seperti apa. Nah, ini kita boleh dong nanti minta tanggapan dari Bu Esther. Halo Bu Esther. Halo Mas Febri, ya. Iya Bu Esther, ini boleh dong Bu buat ditanggapi nih dari mungkin dari 2 pertanyaan pertama dulu tadi Bu. Pertanyaan pertama Oke. tadi penting nggak sih anak tahu minat dan bakatnya? Terus pertanyaan kedua, Heeh. perlu nggak sih mencari informasi tentang minat, bakat dan prospek karirnya? Mm-mm. Mungkin bisa ditanggapi dari pernyataan si Cynthia dan Ibu Susi. Monggo Bu Esther. Ya, ini apa ya? Saya lihat memang ada kecenderungan ya, nggak semua artinya ya. Ada Betul, betul. kecenderungan anak-anak muda itu mungkin juga dialami oleh anaknya Bu Susi. Itu kayaknya minatnya berubah-ubah gitu ya. Ya, Betul. ya sebagai orang tua akan pasti sepaneng ya. Ini yang penting kuliah luar negeri tapi nggak tahu apa, ya pasti bingung ya. Karena kan ketika tataran orang tua itu pasti yang dipikirkan adalah salah satunya finansial gitu. Karena kan Betul, betul tidak banget, Bu. kecil begitu ya, dan juga memikirkan jangka panjang. Nah, kadang-kadang anak muda ini mikirnya tuh hanya hari ini sama besok aja. Yang di Betul, depannya betul. nggak dilihat gitu ya. Tapi nggak semua. Soalnya Cynthia termasuk anak muda yang menurut saya cukup dewasa ya, cukup mateng ya. Jadi dia udah mikirin tuh nanti ke depannya 5 tahun lagi bagaimana. Ada ahli SDM tuh yang bilang bahwa karir itu akan sukses atau bagus itu direncanakan 10 tahun sebelum karir itu dimiliki. Jadi kalau misalnya umur 25 tahun punya bayangan nanti saya akan menjadi ini, saya akan begini dalam karir saya, mundur 10 tahun. Berarti kalau 10 tahun adalah 15 15 tahun. tahun. SMP Nah, berarti Bu ya, udah harus mikir ya Bu. iya, atau SMP SMA kelas masuk 1. SMA ya? Betul, Iya, SMA kelas 1. betul. Betul. Nah, lebih muda dari Cynthia sekarang. Sebenarnya memang anak-anak kita perlu diajak untuk ke arah sana. Saya ngerti sih mengapa orang tua jadi gusar. Ya, kalau ini kan kalau mau dilihat ya, Bu Susi itu bukannya tidak membuka gerbang komunikasi, tapi masalahnya informasinya nggak akurat gitu. Ketika ditanya mau kuliahnya apa, Oke. ngebingungin gitu. Ya, Kan orang tua betul. mau dukung kan jadi serba salah kan. Tapi saya juga salut juga ya, ada cara Bu Susi untuk akhirnya membuat anak itu melek informasi ya. Karena kan mungkin anak yang pertama, anak kedua, saya mau begini, tapi kayaknya nggak jelas. Akhirnya dibawa, nih coba lihat nih kayak gini. Ini coba lihat nih kenyataannya ini begini. Nah itu yang namanya ketika kita mencoba menelisik tentang minat kita, bicara bahwa saya punya minat ini, itu juga harus dikonfirmasi dengan data yang betul atau informasi yang betul. Minat itu memang secara teoritis di usia-usia SMP memang ada bisa bergeser, tapi nanti begitu dia usia SMA kelas 1 ke arah kelas 2 dan nanti stabil di kelas 3 SMA. Jadi itu nanti akan menemu titik stabilisasinya. Cuman memang minat itu perlu untuk dibentuk sejak dini. Sebenarnya begitu. Nah, saya setuju ketika anak ragu, jadi ngomong misalnya ditanya kayak tadi ya, kamu tuh minatnya apa? Karena basis saya adalah penting memang harus tahu minat dan bakatnya ya. Tetapi ketika ditanya secara langsung minatnya apa dan ada keraguan, sebaiknya memang ditelusuri, digali informasinya. Jadi minatnya apa? Karena kalau tidak ditelusuri nanti pengambilan keputusan, decision making-nya itu yang bahaya gitu. Karena datanya atau dasarnya nggak ada. Kurang valid gitu ya Bu ya? Iya, Oke. sementara kita bicara kehidupan yang bisa sampai nanti dia dewasa bahkan
pensiun gitu. Jadi kan impact-nya tuh panjang banget, puluhan tahun dibandingkan dengan masa studinya, gitu maksudnya Mas Febri. Jadi ini penting sekali gitu. Ya, apalagi ya Mas Febri ya, ada yang saya belum jawab kah atau? Ya, sepertinya kalau dari pernyataan Ibu Esther sudah cukup menjawab. Yang jadi poin penting kalau saya mengulas dari pernyataan Bu Esther adalah dari teori pun menyatakan memang ketika kita ingin berkarir yang memang optimal ya, itu memang harus sudah direncanakan paling nggak 10 tahun sebelumnya. Iya, At least sebelum memang, karir itu dimulai, iya diterima. Betul, dan ini mungkin di usia-usia kalian nih Sobat Pintar, yang kalian saat ini mungkin kelas 1 SMA setara, kelas 2 SMA setara, kalian harus ini loh, melek sama masa depan kalian. Kalau bukan kalian siapa lagi gitu ya Bu ya? Iya, betul. Gitu. Ya. Mungkin antara Cynthia atau Bu Susi mau menanggapi nih dari pernyataan Bu Esther. Gimana nih? Senada atau bagaimana? Kalau saya setuju yang dikatakan Bu Esther. Aku juga setuju itu yang saya bilang. Yeah. Karena anak itu melihat cuma di masa ini, tidak melihat ke depannya. Gitu. Mereka cuma bilang bisa, pasti bisa, pasti bisa. Nah itu, tapi tidak melihat ke depannya resiko-resiko tantangan yang dihadapin. Butuh planning, tapi juga harus realistis sih. Iya, butuh planning ya Cynthia. Iya, betul. Iya, butuh planning dan harus realistis. Harus realistis juga, harus realistis. Oke. Iya. Saya tambahkan sedikit Mas Febri, memang perlu ada komunikasi sih. Jadi ketika ini kan sebenarnya kan tujuannya bagus untuk anak ya kan, basis gini. Saya ngerti juga sih pandangan anak-anak. Mungkin Sobat Pintar perlu paham juga bahwa nggak ada loh orang tua tuh yang kepengen anaknya tuh di masa depan itu kayaknya gimana gitu. Benar, orang tua normal itu pasti nggak ada tuh di kamusnya. Pokoknya yang terbaik sebenarnya yang diinginkan. Pasti terbaik. Sehingga memang perlu ada komunikasi yang elok, yang indah begitu ya. Ketika bicara memang sebaiknya masing-masing punya informasi juga gitu. Jadi tidak hanya sekedar saya ngerasanya, tetapi juga perlu melihat informasi yang real gitu ya. Sekali lagi decision making-nya yang perlu diperhatikan dengan seksama begitu. Oke. Terima kasih Bu Esther. Nah ini kita lanjut ke tadi 2 pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh Cynthia dan Ibu Susi. Mungkin Bu Esther bisa menanggapi tadi pertanyaan yang ketiga. Boleh nggak sih anak memiliki karir bekerja sesuai hobi? Dan yang terakhir tadi, apakah punya pekerjaan sesuai ijazah atau jurusan itu bakal menjamin kesuksesan berkarir? Nah ini dia nih, pengertian hobinya tuh gimana, ini juga perlu digarisbawahi. Soalnya begini, kalau dari studinya Daniel Heller, sebenarnya fokus utamanya adalah calling ya. Dia di dalam studinya, ini kan studinya Daniel Heller itu dari Tel Aviv, dia kan meneliti sekelompok anak muda yang sedang menekuni musik gitu ya. Mereka diteliti, kemudian dilihat ternyata mereka ngambil musik itu juga karena ada passionnya atau merasa callingnya di situ. Nah, kenapa bisa ada callingnya di situ? Bisa jadi salah satunya adalah karena memang sudah terbiasa berkenalan dengan musik, ya. Mungkin sejak kecil dan itu menjadi hobi. Nah, akhirnya ketika dia masuk ke akademi musik, itu orang-orang ini jauh lebih potensial. Jadi mereka bisa menjadi musician performer yang optimal daripada mereka yang tidak menjalankan studi musik sesuai dengan passionnya tadi atau passionnya tadi. Daniel Heller sudah menegaskan bahwa dia tidak meneliti orang yang tidak berhasil ketika mereka tidak mengerjakan sesuai dengan passionnya. Dia udah bilang dia nggak neliti itu. Jadi yang dia teliti hanya mereka yang memang mengaku calling dan passionnya ke sana. Nah, ada satu lagi konsep yang bilang begini, Mas Febri. Biasanya kalau menurut teori yang ada orang yang namanya Holland, dia juga meneliti tentang cukup lama teorinya, tapi sering banget dipakai hingga saat ini, bahwa biasanya orang akan bekerja mengambil satu bidang pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Nah, ketika masih kanak-kanak, ketika masih muda, salah satu pembentuk karakteristik kepribadiannya bisa jadi, atau nanti jadi minat begitu ya, itu tuh adalah hobi gitu ya. Nah, tapi kita harus tegas ini maksud dengan hobi itu apa dulu ya. Kalau perlu makan, dideskripsikan dengan jelas ya Bu ya. Kalau makan, minum, tidur itu bukan hobi. Itu namanya kebutuhan sehari-hari. Soalnya kadang rancu ketika ditanya anak-anak muda, hobinya apa makan? Loh, kamu butuh makan nak, gitu ya. Bukan itu. Jadi memang biasanya nanti hobinya itu akan sejalan dengan arah minat karirnya dan itu juga mewarnai karakteristik kepribadiannya. Dan itu akan membuat dia sukses jangka panjang, gitu ya.
Jadi karena sejalan. Nah tadi saya juga lagi waktu Bu Susi cerita gitu ya tentang suaminya Bu Susi yang hobinya musik itu kalau pakai teorinya Holland itu masuk ke artistik sebenarnya. Nah artistik itu jangan dibayangkan hanya di area musik dan budaya, tetapi konseptual. Jadi orang-orang artistik itu dia cara punya, berpikirnya ya Bu ya? yes, dia Oh, orangnya I see, sangat I see. konseptual. Jadi itu sebabnya bisa menjadi seorang entrepreneur juga gitu ya. Jadi dia mengkonsep, mendesain. Nah, suaminya Bu Susi itu sebenarnya menjalankan pekerjaan sesuai dengan justru interest atau minat gitu. Dan itu terwujudkan dalam hobi musiknya. Nah, gitu dia. itu masuk akal menurut saya. Jadi saya pikir ngerti saya kenapa seperti itu. Nah, sebenarnya memang Holland mengatakan demikian ya. Jadi perlu kita membiasakan diri untuk menelusuri dengan saksama ya. Jadi bukan asal kayaknya gue minat ini deh, kayaknya gue enggak gitu caranya juga ya. Jadi benar-benar ditelusuri gitu ya. Kalau perlu memang ambil layanan yang sifatnya profesional, pakai data begitu ya, pakai psychometric tools gitu ya untuk ngecek sebenarnya saya minatnya apa supaya akurat. Tetapi kalau teman-teman atau sobat pintar masih ragu, setidaknya sobat pintar bisa cek apakah setidaknya ada 6 bidang minat karir yang sesuai dengan sobat pintar. Apakah realistik, itu biasanya terkait dengan penggunaan alat atau mesin. Apakah investigasi, biasanya itu analisis ya, analisis data. Apakah itu artistik, biasanya nanti konseptual. Salah satunya nanti cirinya adalah hobinya itu ke arah bidang seni gitu ya, tetapi juga ada yang lain mendesain begitu. Apakah yang keempat sosial, untuk berinteraksi dengan banyak orang. Apakah yang kelima enterprising gitu ya, untuk tampil mengelola orang. Nah, Bu Sisi itu ada bakat atau minat di situ, enterprising. Yang terakhir adalah konvensional untuk mengelola data begitu ya, untuk filing dan seterusnya. Nah, itu bisa ke sana. Kalau pertanyaan terakhir tentang ijazah gitu ya, gini, saya harus tegaskan bahwa ini kalau ijazah terkait dengan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu sebenarnya perguruan tinggi di seluruh dunia itu mendesain orang untuk punya kemampuan berpikir yang lain, yang berbeda. Jadi tidak hanya memberikan konten secara teknik bidangnya, tetapi yang paling penting adalah ininya nih. Pola pikirnya ya Bu ya? Yes, memproses gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya mau meminta kepada sobat pintar, kalau sudah menjalankan satu hal, misalnya sedang kuliah atau sedang sekolah, kayak Cynthia, harus tuntas tanggung jawab. Jadi nggak boleh tiba-tiba mogok. Makanya harus dipikir dengan baik. Saya setuju dengan Bu Susi, memang harus serius. Karena Daniel Heller pakai istilah calling. Calling itu serius banget. Nggak boleh sembarangan itu, benar-benar dipikirin dengan serius supaya nanti menjalani masa depannya juga bagus dan bukan hanya mengecewakan diri sendiri ya, tetapi juga orang sekitarnya kan juga bisa kecewa kalau itu tidak dijalani dengan baik. Nah, ijazah apakah itu menjamin? Memang betul tidak akan menjamin gitu ya. Memang betul juga bahwa dalam dunia yang serba kompetitif sekarang ini, ijazah menjadi entry point gitu. Salah satu entry point-nya. Iya, bisa jadi salah satu entry point. Bayangkan misalnya sekarang kan tenaga kerja akan bersaing secara global. Betul, ya. betul. Tidak hanya Indonesia sama aja mungkin. Indonesia aja atau betul. Sesama alumni sekolahnya Cynthia misalnya gitu ya. Tetapi udah kemana-mana gitu ya. Kita akan bersaing dengan orang dari sesama Asia, dari Eropa dan Amerika misalnya. Nah, salah satunya memang akan masuk di ijazah ini. Tetapi sekali lagi kalau pakai teori yang lain, ijazah juga nggak cukup. Karena ada soft skill, ya kan? Ini benar-benar soft skill. Iya, karena itu menyumbang persentase yang paling tinggi untuk orang sukses di masa depan. Benar kata Cynthia tadi ya. Jadi memang harus ada kerja keras, ketekunan, ketuntasan. Nah, yang seperti kata Bu Susi tadi, ada manajer beliau yang lulusannya SMA loh, tapi bisa loh. Saya yakin nih pasti bapak ini atau ibu ini soft skill-nya baik sehingga dipercaya oleh Bu Susi dan suaminya untuk mengelola satu unit begitu ya. Nah, ini bisa jadi best practice untuk dibicarakan. Lebih bagus lagi kalau ijazahnya udah bagus, soft skill-nya juga bagus gitu. Itu yang ya, sangat itu diharapkan Bu. Orang tua pastikan. Karena itu namanya produk unggul namanya. Nah, itu kira-kira Mas Febri gitu. Wah, luar biasa banget tanggapan dari Bu Esther. Nah, ini mungkin terakhir nih dari Cynthia atau Bu Susi, bagaimana nih setelah tadi menyampaikan unek-uneknya terus ditanggapi sama Bu Esther, apakah sesuai? Bagaimana Cynthia? Kalau aku sih sesuai banget ya Kak.
kan udah sama pakarnya juga, dan menurut aku bisa banget diterima sih, karena menurut aku ya sama kayak Wester tadi. Oke, thank you Cynthia. Bagaimana kalau Bu Susi? Kalau gini, kalau saya solusi saya untuk yang tadi pertanyaan apakah bisa bekerja sesuai dengan passion, saya bilang sama anak saya, yang pertama, anak saya itu sekarang kan kepengen masak. Saya bilang, kamu ambil major kamu piano, sekolah musik di Jerman, nanti minornya kamu les di Golden Blue Paris atau di mana, nanti kamu pulang buka kafe. Ini yang pertama. Anak yang kedua, dia mau gamer. Saya bilang, kamu harus ikutin papa. Papanya kan punya perusahaan teknik, alat teknik. Sekarang kami punya galeri piano klasik, Bu. Sama biola. Untuk keisengan hobinya dia. Nah, nanti itu akan diserahkan kepada anak yang pertama. Saya bilang, kalau kamu usaha untuk major kamu cari uang di sana. Ketika kamu sudah mapan, bisa menghasilkan uang, kamu bukalah toko game terbesar di Indonesia misalnya. Dengan second kamu punya hobi. Itu solusi yang bisa saya berikan. Tapi saya tidak akan mengizinkan anak saya istilahnya jatuh ke dalam selokan yang saya tahu itu berbahaya buat dia. Tidak mungkin kamu bisa menghidupi anak kamu dengan kondisi kamu yang gamer baru gitu. Gamer baru, kemudian kamu bisa bertahan tuh nggak bisa. Dan menurut papa, karena dulu dia sukanya kartu, Bu. Jadi dia sampai mau keliling ke Australia, turnamen kartu, Bu. Ke Inggris, ke Austria, ke Amerika. Saya rasa dimanapun orang tua tidak akan mengizinkan. Sekarang 2-3 tahun kemudian jadi gamer. Jadi solusi yang saya bisa berikan, pertama, kamu kejar major kamu. Punya usaha sendiri, terusin usaha apa atau apa, terserah. Yang kedua, kamu bisa sampingan untuk hobi kamu. Buka toko game yang kamu mau. Kalau yang pertama sudah stabil. Untuk itu kamu harus bekerja keras untuk mencapai hobi kamu, passion kamu, cita-cita kamu. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu Susi, luar biasa. Ini tuntas banget, ini ngasih solusinya langsung by praktisnya beliau sendiri nih untuk ngasih solusi ke putra-putrinya. Oke, terima kasih nih Bu Esther udah tadi menanggapi terkait masalah apa yang jadi unek-unek nih dari Cynthia dan Ibu Susi. Nah ini tapi ternyata ada juga Bu Esther, mungkin dari sisi anak dan orang tua di luar sana yang juga pengen bertanya nih. Jadi kita masuk ke sesi Q&A. Iya. Jadi boleh dibantu ya Bu Esther untuk menjawabkan. Oke. Jadi ada pertanyaan pertama Bu, ini dari sisi mungkin orang tua kali ya Bu ya. Bagaimana bila anak merasa sangat paham dengan bakatnya dan yakin bisa berkarir nih sesuai dengan hobinya? Apa yang harus dilakukan orang tua? Iya. Kalau saran saya dengan pertanyaan seperti ini, sebaiknya memang ditelusuri dengan seksama. Jadi yang dimaksud dengan yakin sesuai dengan bakat dan hobinya itu seperti apa, dan yakin bisa menjalankan karir sesuai hobi. Harus bisa dijabarkan gitu, Mas Febri. Jadi jangan hanya bilang, saya yakin saya bisa. Bagaimana kamu bisa meyakini bahwa memang itu bisa? Nah, anak jangan tersinggung ketika orang tua bertanya, tapi mungkin cara komunikasinya yang enak ya, sambil minum teh, sambil makan bareng mungkin boleh gitu ya. Jadi situasinya agak cair gitu ya. Betul. Nah, itu perlu untuk karena harus jelas. Sekali lagi, informasi yang jelas itu akan membantu kita membuat keputusan atau decision making. Karena kalau salah, ini agak berabe ya. Karena kita investasi bukan cuma uang, tapi juga waktu. Ya, kita juga harus lihat competitiveness di luar sana ya. Kadang kan sekarang kan makin muda makin karirnya makin bagus-bagus nih saya lihat ya. Usia makin muda kayak di tempat saya dokter-dokter muda tuh banyak sekali gitu ya, di under 30 gitu ya. Nah, itu tuh perlu dipikirkan dengan seksama dan dirancang dengan seksama juga. Jadi saya pikir memang perlu dipastikan dulu yang dimaksud dengan dia yakin sesuai dengan bakat itu apa. Kalau perlu sama-sama searching. Seperti dilakukan oleh Bu Susi gitu ya. Mungkin Cynthia juga sudah searching juga, makanya pede bilang bahwa saya sudah sesuai gitu. Searching sama-sama yuk, kita cermati sama-sama satu-satu. Kemudian yang dimaksud dengan hobinya bahwa dia yakin tuh yang seperti apa. Karena gini, bisa saja itu berhasil buat orang lain, karena ada faktor-faktor tertentu yang kita abai, akhirnya kita berasumsi bahwa itu juga berhasil buat saya. Nah itu harus hati-hati juga. Ya, itu harus hati-hati. Jadi segala informasi harus dicermati dengan baik. Begitu, Mas Febri ya, untuk yang nomor 1. Luar biasa. Jadi intinya bagaimana boleh kok sesuai sama passion, tapi ukurannya apa nih yang jelas nih? Betul. Harus valid dulu ya. Dan mungkin dari sisi orang tua juga ada saran juga loh untuk bagaimana berkomunikasi yang lebih enak ke anak. Kadang anak takut juga Bu ngomong sama orang tua, tapi mungkin dari sisi orang tua juga
ini juga nyari-nyari cara yang terbaik biar anaknya, kadang anak zaman sekarang kan juga seperti yang Bu Susi tadi bilang, juga bingung juga walaupun udah diajak istilahnya diskusi seperti apapun. Nah, itu mungkin terima kasih Bu Esther jawabannya keren banget tadi. Nah, ini Iya, pertanyaan selanjutnya Bu Esther. iya. Ini Dari dari anak sisi kayaknya ya. anak mungkin ya. Saya sekolah sesuai dengan keinginan ortu. Mm-mm. Padahal saya nggak suka jurusan yang dipilih. Saya nggak Mm. bisa nolak karena kata ortu jurusan ini yang terbaik buat saya. Apa yang harus Mm-mm. dilakukan ini, Bu Esther? Ini berarti udah terlanjur masuk ya? Ya, ini udah Udah terlanjur masuk. terlanjur masuk ya, karena dia bilang saya sekolah sesuai keinginan orang tua ya, Betul. padahal nggak itu Bukan kayaknya pilihannya bukan dia. yang dia suka. Nah, Betul. gini, mungkin kita harus pisahkan antara suka nggak suka dengan kenyataan data yang memang melekat pada diri anak gitu. Jadi kadang suka nggak suka itu kan kadang-kadang menjadi satu hal yang rancu, kadang juga menjadi satu hal yang betul. Jadi memang harus dipastikan dulu. Coba dilihat dulu, nih sayangnya datanya nggak terlalu jelas ya. Iya, Kalau betul menurut ini. saya, coba jangan terkukung dengan perasaan bahwa kok saya kayaknya terjebak. Nah itu dia. Karena kalau terkukung dengan perasaan saya terjebak, motivasi untuk menjalankan sekolahnya menjadi sangat turun. Sementara kalau menurut studi tentang achievement akademik, prestasi di bidang akademik, itu yang paling kuat justru motivasi intrinsik. Sama dengan studinya Daniel Heller gitu. Sebenarnya intrinsik itu justru yang paling kuat kan untuk mendorong. Memang ekstrinsik tetap dibutuhkan, tetapi Betul, Daniel Heller betul. mengatakan ya dia tidak mengabaikan unsur ekstrinsik, tetapi dia mengatakan bahwa keduanya dibutuhkan. Intrinsiknya memang yang paling kuat menjadi daya dorong ternyata di dalam penelitiannya Daniel Heller gitu ya. Lebih ke Nah, motivasi berarti ya, Bu ya? iya, jadi tolong Oke, yang pertama jangan merasa terjebak dulu bahwa kayaknya betul. saya melakukan sesuatu yang saya nggak suka. Kedua, coba pikirkan reason ya. Balik lagi ke asumsi tidak ada orang tua yang kepingin anaknya berantakan masa depannya. Betul, betul banget, Bu. Itu pasti for sure ya, itu pasti. Jadi sobat pintar harus coba pikirkan reasonnya. Kalau perlu tanya lagi ke orang tua, waktu itu papa atau mama minta saya ini sebenarnya di dalam bayangan mereka atau reason di balik itu apa sih gitu. Karena kan kadang ada satu reason yang nggak diungkapkan supaya cepat. Karena waktunya mungkin mendesak, Oke, jadi harus segera paham, membuat paham. keputusan gitu. Tolong tanyakan. Kemudian sobat pintar coba cek yang bertanya ini, kuliahnya dia atau studinya dia saat ini sebenarnya bidangnya apa sih? Coba cek baik-baik apakah itu masih ada yang menempel dengan minatnya gitu. Minat itu bukan barangnya ya, misalnya main bola atau apa, bukan, tapi yang tadi saya bilang bidangnya. Jadi apakah realistik, apakah investigatif, apakah artistik, begitu maksud Betul, saya. betul, Bu. Sehingga ya saya harus bilang bahwa memang betul sih ada satu kenyataan yang orang tua itu memang kenal anak dari kecil. Walaupun nanti di fase remaja ada satu kondisi yang kelihatannya anak jauh lebih ngerti tentang dirinya sendiri bahkan dibandingkan orang tuanya gitu ya. Ya, Tetapi itu kedua informasi itu bisa digabung sebenarnya. Coba cek gitu ya, masukan dari orang tua dan kenyataan yang melekat pada dirinya supaya nggak merasa kayaknya terjebak banget gitu loh. Kalau sampai ternyata semuanya ini udah kayaknya tidak mentok mungkin ya, menjadi Bu ya? solutif atau mentok, silakan bicara dengan konselor dari pihak sekolahnya atau kampusnya untuk memastikan pakai data tes psychological Assessment. test, Ya. ya pakai assessment untuk memastikan sebenarnya bidang yang sekarang dia tekuni itu bagaimana sih kenyataannya dengan dirinya gitu. Jadi kita pakai data aja bicaranya, gitu sih Mas. Terima kasih Bu Esther. Nah ini sarannya Ya, buat kamu yang bertanya ini jangan nyerah dulu. Siapa ya, tahu ada reason-reason yang lain yang belum kamu ketahui, bakalan kamu ketahui setelah menjalaninya dengan maksimal. Betul ya Bu Esther ya? iya, iya. Wah, nggak terasa nih Bu Esther, Bu Susi, Cynthia, kita sudah di penghujung acara. Luar biasa banget. Terima kasih buat diskusi yang luar biasa dan semangat. Terima kasih juga Mas Febri. Ya, terima kasih sekali Oke. lagi buat Cynthia, Bu Susi, Bu Esther buat diskusi Ya, yang luar sama-sama. biasa. Terima Makasih, kasih. Kak. Semoga Susi. ini Ya, nggak Bu Susi, cuma terima kasih. bermanfaat buat Cynthia dan Ibu Susi yang saat ini langsung berdiskusi, tapi juga bermanfaat buat sobat pintar di luar sana dan juga orang tua pintar di luar sana untuk mendidik, mengarahkan anaknya lebih baik lagi.
Dan terima kasih juga buat Sobat Pintar dan Auto Pintar yang sudah mengikuti nih IG Live malam hari ini sampai selesai. Semoga acara ini membawa banyak manfaat, membawa banyak istilahnya kebaikan. Dan tentunya kita ada Battle Pintar, Ortu, dan Anak akan hadir kembali dengan topik yang lebih menarik lagi tentunya. Di bulan depan Sobat Pintar, di setiap bulan kita akan ada di hari Rabu minggu kedua. Jadi berarti bulan Oktober ya nanti ya, minggu kedua hari Rabu Sobat Pintar bisa lihat lagi nih ada Battle Pintar selanjutnya. Terakhir dari saya terima kasih buat narasumber yang luar biasa, terima kasih buat yang nontonin kalian juga udah luar biasa banget. Terakhir dari saya, selamat malam dan selamat beristirahat. Bye Sobat Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.